Bagi sebagian besar orang, ini sampah. Bagi Daniel Pucher, ini terutama skandal. Karena hampir 2/3 sampah di tempat pembuangan sampah Thailand adalah sampah organik, terutama sisa makanan. Ja, hier sieht man schon zum Beispiel. Ya ini misalnya, sepintas lalu ini seperti plastik. Tapi kalau orang mengamati lebih jauh, juga lumpur lunak yang di bawahnya, itu semua makanan, organik, biomasa. Organic, alles Biomasse. Sie sehen sogar noch Kadang masih tampak bagus, man wahrscheinlich kadang masih dibungkus, mungkin bisa dicuci dan segera dimasak. und direkt noch was draus machen. Pria Jerman ini adalah koki kepala di sebuah hotel di ibu kota Thailand, Bangkok. Ia punya hubungan spesial dengan bahan pangan. Ich persönlich Saya hasse sendiri es, benci membuang makanan, bukan hanya karena saya memasak dengan penuh kesabaran dan rasa sayang kepada masakan, tapi juga karena rasanya sangat tolol jika membuang sesuatu yang sebetulnya bisa dijadikan makanan enak. Itu sudah lama menyibukkan saya dan membuat saya rasanya hampir gila. Das hat mich schon immer beschäftigt und das macht mich wahnsinnig. Hotel dengan 1.000 kamar ini salah satu hotel terbesar di Thailand. Di sini tempat kerja Bucher. Untuk sekitar 200 pekerja dapurnya, Bucher membuat kebun sayuran kecil di atap hotel. Hasil panen dari kebun ini tidak membantu kebutuhan hotel raksasa tersebut, tapi bagi para kokinya, kebun menyulut timbulnya kesadaran baru tentang bahan pangan. Wenn man Sachen Kalau wegschmeißt secara und sembrono membuang makanan, artinya kita menganggapnya hanya sebagai produk dan tidak menyadari seberapa susahnya menanam dan seberapa panjangnya perjalanan mulai dari bibit yang ditanam di tanah hingga produk sampai ke meja untuk dimakan. essbaren Produkt. Untuk menghargai bahan pangan juga diperlukan penyimpanan yang tepat. Itu sebenarnya sudah sewajarnya, kata Bucher. Tapi dalam prakteknya, aturan yang paling sederhana pun kerap tidak diikuti. Misalnya, bahwa sayur yang sudah dicuci harus dikeringkan agar tahan lama. Selain itu, sebuah tim penjaga kesehatan harus mengontrol kondisinya setiap hari. In so einer Kiste, wenn man Dalam da kotak eine semacam Paprika hat, ini, die dann jika ada reif sebuah wird, paprika yang mulai membusuk, dalam waktu singkat semua paprika di dekatnya mulai membusuk juga dan harus dibuang. schlecht und dann muss man es wegschmeißen. Pada dasarnya terlalu banyak bahan pangan dibuang tanpa diperhitungkan dengan baik karena sebagian besar koki sudah punya rencana masakan berikutnya. Di dapur yang dipimpin Bucher ada bagian khusus yang mengurus sisa dari bagian lain yang masih bisa digunakan. Wir sammeln alles, was Kami so an mengumpulkan segalanya, passiert, dann potongan geben wir sayur atau Abschnitte, daging, auch an Fleisch, juga dari bagian yang memotong daging langsung di depan konsumen pasti ada sisa yang bisa digunakan. Kami mengumpulkannya untuk membuat saus. Kalau hanya menggunakan satu bawang bombay, tentu tidak ada bagian yang dihemat. Tapi kalau menggunakan ratusan bawang bombay, pasti masih ada yang tersisa untuk membuat saus. dass man daraus Soße kochen kann. Di hotel tempat Bucher bekerja, ada 6 restoran yang menyediakan makanan spesial. Selain itu, juga ada bagian prasmanan dengan stasiun pemasakan tersendiri. Kadang hanya perlu perencanaan sedikit agar bisa mengurangi sampah bahan pangan hingga seminimal mungkin. Unsere Frühstücks gekochten Eier, die übrig Telur sind, yang die dimasak schmeißen wir untuk also sarapan rein. tapi tersisa kami masukkan ke sini. Ini masakan yang disukai untuk makan siang dan tidak perlu masak telur lagi. Masalahnya hanyalah telur untuk sarapan biasanya dimasak di seksi makanan barat, sementara yang ini di seksi Cina. Tapi untuk itu hanya perlu komunikasi. Ini telur dari sarapan, saya berikan ke kalian. Okay, hier, meine Eier vom Frühstück gehen zu euch. Dengan trik semacam itu, Bucher dan timnya berhasil mengurangi sampah bahan pangan sebanyak 50% dalam 2 tahun. Ini bisa dibilang tantangan. Wenn's aber Tapi einmal jika sudah funktioniert, berfungsi ist es sekali, einfach ini jadi und dann mudah dan funktioniert's jadi otomatis. wie von selbst. Sebulan sekali diuji sebaik apa tindakan yang sudah diambil. Kemudian Bucher beserta timnya melihat sisa makanan yang mana tersisa setiap hari. Juga apa yang dimasak dari yang tersisa. Everyone, let's go, let's go. Hier zum Beispiel sieht man an dem Lachs. Misalnya ini, ikan salmon ini dipanggang dengan garam. Kami ambil kepalanya dan kami buat sup. Itu digunakan untuk sup sarapan ala Jepang. Potongan ini bisa diolah lagi untuk malam nanti, di mana kami akan buat pasta dengan ikan salem serta bayam. Wir dann Nudeln mit Lachs und Spinat heute. Segalanya yang masih bisa dinikmati tapi tidak bisa disajikan lagi akan disumbangkan ke sebuah NGO. Staf mereka setiap hari menjemput sisa makanan dan membagikannya ke warga yang membutuhkan di seluruh kota.
Hanya makanan yang mudah rusak, misalnya yang berisi ikan atau krim, dibuang. Tapi sebelumnya semua dicatat dan ditimbang. Das hilft uns einfach besser zu verstehen, was wir Ini membuat wegschmeißen, kami wie viel wir melihat wegschmeißen. apa dan sebanyak apa yang kami buang. Kami juga membuat laporan bulanan dan kami melihat jelas berapa jumlahnya dan apa kami berhasil mengurangi. Dan jika kami memikirkan langkah untuk aksi berikutnya, kami menggunakan data ini untuk melihat di mana kami harus menghemat dan di mana ada masalah. Das sind Bereiche, wo wir sparen müssen oder können oder wo wir ein Problem haben. Mengumpulkan data sebagai dasar penanganan masalah. Juga dengan cara itu, Jerman ingin membantu Thailand mengurangi sampah bahan pangannya. Untuk itu, GIZ membiayai penelitian di mana sampah dari sekitar 400 rumah tangga dari seluruh Thailand dianalisa. Sejauh ini tidak ada data semacam itu. Juga karena biaya pembuangan sampah di Thailand ditarik secara rata-rata dan tidak berdasarkan volume dan bobot. Kami ingin tahu sampah mana sudah dipilah dan kemana sampah dibawa, juga apa yang terjadi kemudian. Data ini akan membantu menemukan solusi agar sisa makanan tidak mendarat di tong sampah. Karena makanan yang dibuang bukan hanya pemborosan, melainkan juga bencana bagi iklim. Saat pembusukan, semua bahan organik melepas gas metana. Gas itu 25 kali lebih berbahaya bagi iklim daripada CO2. Dengan demikian, tempat penampungan sampah jadi perusak iklim paling berbahaya, terutama di negara-negara berkembang, di mana teknik daur ulang modern dan pembuatan kompos belum ada. Bagi Daniel Bucher, solusinya sudah tersedia. Kita kerap mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan sampah ini. Tapi kita harus lebih banyak berdiskusi lagi tentang cara agar tumpukan sampah tidak terbentuk sama sekali. Bucher ingin menunjukkan contoh bagus karena ia tahu setiap langkah penting.